Pandangnya Diana jelalatan kemana-mana guna mencari sosok yang telah meraup bibirnya tanpa izin sebanyak 2 kali. Entah kenapa Diana merasa ingin melihatnya pagi ini. Dia tidak masuk kerja hari ini, kata Melissa yang tiba-tiba muncul dari belakang Diana membuat Diana terlonjak kaget. Apa sih, Mel? Pagi-pagi mau bikin orang jantungan dengus Diana. Kamu cari Max kan? Tanya Melissa yang seketika membuat Diana gelagapan, namun dengan cepat Diana menggelengkan kepalanya. Buat apa aku cari dia? Aku kesini kan cuma mau bekerja, kata Diana, dan ia pun melangkah cepat menuju meja kerjanya dan Melissa pun segera mengikuti Diana. Keduanya duduk di meja kerja mereka masing-masing. Diana menyalakan komputernya, namun ia tak bisa fokus pada pekerjaannya karena ia terus teringat dengan Max. Beda halnya dengan Melissa yang mulai bekerja dan tampak fokus dengan pekerjaannya, hingga getar ponselnya begitu mengganggunya. Melissa mengecek ponselnya dan ia mendapatkan pesan gambar dari Alan. Melissa yang sudah tahu betapa kotornya otak Alan tak berani membuka gambar itu karena ia yakin itu pasti gambar yang bisa mencemari kemurnian otaknya. Melissa kembali meletakkan ponselnya di mejanya dan ia kembali fokus pada pekerjaannya, namun sekali lagi ponselnya bergetar. Melissa mengabaikannya, namun lagi-lagi ponselnya bergetar. Melissa yang sudah tidak betah dengan hal itu hendak menonaktifkan ponselnya, namun tiba-tiba Diana menyambar ponsel Melissa membuat Melissa sangat terkejut. Siapa sih? Dari tadi getar terus nih ponsel, kata Diana dan ia membuka pesan yang dikirim Alan. Wow, Simmer Perfect sangat perhatian pada Melissa, kata Diana. Apa yang dia kirim? Tanya Melissa was-was, ia takut itu foto tak baik. Sebuah gaun cantik, kata Diana karena memang Alan mengirimkan beberapa foto gaun yang benar-benar cantik. Melissa yang mendengar itu pun langsung menyambar kembali ponselnya dan melihat gambar yang dikirim Alan. Wow, ini benar-benar cantik, kata Melissa takjub. Ia melihat foto gaun itu baik-baik dan memperbesar fotonya untuk melihat setiap detail gaun itu. Namun Melissa justru menemukan hal yang lain yang membuatnya mengernyitkan keningnya. Ada apa? Tanya Diana yang menyadari raut wajah Melissa yang berubah. Ini kan Max. Melissa memperlihatkan foto itu pada Diana. Dari pantulan kaca yang ada di balik gaun itu, terlihat Max yang sedang bersama seorang wanita. Diana yang melihat itu seketika menahan nafas dan seperti ada yang menggores hatinya dengan ujung duri, perih. Tapi kenapa? Raut wajah Diana juga berubah tegang, namun Melissa tak menyadari itu karena ia terlalu fokus pada ponselnya. Wah, apa Max sudah punya pacar dan sedang membelikan gaun? Celetuk Melissa asal dan Diana yang mendengar itu langsung pergi ke toilet dengan alasan ingin buang air kecil, padahal ia pergi untuk menenangkan hatinya yang sedang gundah tanpa sebab. Dari penjara, Clara mencoba menghubungi Jamie, namun nomor Jamie sudah tidak aktif. Hal itu membuat Clara kesal karena satu-satunya harapan yang ia punya untuk keluar dari penjara hanya Jamie. Kalau sudah, ayo kembali ke dalam, kata sipir penjara dengan galaknya pada Clara. Bu, apa tidak ada yang menjenguk saya ke sini? Clara merengek pada polisi itu. Tidak ada, jawab polisi itu masih memasang wajah galaknya. Sipir itu memaksa Clara kembali ke dalam sel. Bagaimana bisa? Tanya Fanny antusias, namun ketika Clara menggeleng, ia langsung terduduk lemah. Sepertinya Xavier benar-benar sengaja memutus koneksi kita dengan orang lain, gumam Granny Kelly. Terus kita sekarang harus bagaimana, Ma? Rengek Fanny. Iya, Granny. Masa iya kita akan tinggal di penjara ini selamanya? Aku kan masih punya masa depan yang panjang, aku ingin berkarir dan menjadi sukses, kata Clara. Diam kalian berdua, bentak Granny kesal yang membuat Fanny dan Clara terlonjak. Berada di tempat yang sempit, kotor dan banyak nyamuk membuat Granny Kelly benar-benar merasa stres, apalagi gelar Nyonya Anson sudah hilang dari genggamannya dan sekarang ia diberi gelar Mbah nomor 123, sesuai nomor baju tahanannya. Kalian ini tidak bisa apa-apa, sejak dulu kalian hanya bisa merengek manja. Aku sendirian yang bekerja untuk kalian, untuk masa depan kalian, untuk kebahagiaan kalian. Serunya lantang dengan emosi yang menggebu. Fanny dan Clara menjadi takut melihat nenek mereka yang sudah seperti mbah-mbah kerasukan. Mama. Fanny mencoba mendekati mamanya itu, namun Granny Kelly justru mencakar wajah Fanny membuat Fanny langsung berteriak kesakitan dan hal itu langsung mengundang perhatian sipir penjara. Fanny diperiksa namun ia tidak terluka, hanya terkena sedikit goresan saja.
Fanny dan Clara semakin takut pada nenek itu. "Mbah, jangan main kekerasan di sini," tegas sipir penjara. "Jika sekali lagi Mbah melukai orang, Mbah akan dipindahkan ke sel isolasi. Di sana gelap, tidak ada cahaya, dan banyak tikus." Ruangannya sempit dan kotor, gertaknya yang tentu saja membuat Granny Kelly langsung tampak ketakutan. Sementara itu, Alan, Max, Gia dan Xavier sedang berbelanja di pusat perbelanjaan milik Alan. Sejak tadi Alan sibuk mengambil gambar beberapa gaun di sana dan ia kirimkan secara acak pada wanita-wanitanya termasuk pada Melissa. Alan akan melihat siapa yang akan datang merayunya dan kemudian meminta gaun itu padanya, maka dialah yang akan Alan blokir kontaknya. Karena dari sana Alan akan tahu bahwa wanita itu sedikit murahan. Dan siapa yang tidak merespon pesannya, maka dialah yang akan Alan rayu sampai Alan dapatkan. 1 menit kemudian, beberapa pesan masuk dan setelah dicek, semua wanita itu mulai menyapanya dengan ramah, bahkan ada yang mengirimkan stiker hati yang berdebar. Tak hanya itu, ada yang terang-terangan merayunya. "Gaun merah itu sangat cantik dan seksi, sekarang katakan padaku, aku lebih cocok pakai gaun itu atau tidak pakai sama sekali." Cih. Begitulah respon Alan saat membaca pesan dari salah satu wanitanya. Alan men-scroll ke bawah dan satu-satunya yang tak merespon pesannya adalah Melissa. Padahal Melissa sudah membuka semua pesannya, namun tak ada satu kata pun yang terkirim ke chat Alan. "Dia benar-benar mahal, awas saja nanti." Dia mencari beberapa baju yang cocok untuk adik iparnya itu. Meskipun Max mengatakan ia ingin berpenampilan seperti Xavier, namun tak berarti dia benar-benar akan membuat Max terlihat seperti Xavier. Max harus punya stylenya sendiri dan jangan sampai orang melihat dia sebagai bayang-bayang Xavier. "Max lebih cocok dengan penampilan yang kasual," kata Gia saat memperlihatkan sebuah kemeja berwarna merah maron dan celana berwarna abu-abu pada Max, dan Max hanya menganggukkan kepala. "Tapi yang pasti harus tetap terlihat elegan," lanjut Gia sembari menempelkan kemeja itu di tubuh Max dan memutar tubuh Max. "Honey, bagaimana menurutmu?" tanya Gia pada Xavier. "Not bad," jawab Xavier. "Kok not bad? Kurang bagus ya?" tanya Gia cemberut. "Adikku itu tampan dan badannya bagus, pakai apa saja pasti sangat bagus," puji Xavier yang membuat Max tersenyum malu. Baiklah. Sepertinya kalau masalah outfit hal yang mudah," gumam Gia sembari menatap Max dari atas sampai bawah dengan tatapan menilai. "Mungkin kita perlu memotong rambut Max sedikit lebih pendek dan..." Gia menyingkirkan kacamata yang selalu setia bertengger di atas hidung Max. "Kau tidak perlu lagi memakai kacamata." "Tapi aku tidak bisa melihat tanpa kacamata, rengek Max. "Itu gampang saja, adik ipar. Kau bisa menggantinya dengan lensa," tukas Gia sambil mengacak rambut Max yang selalu ditata klimis. "Tapi aku tidak bisa pakai lensa, aku pernah mencobanya dan rasanya tidak nyaman," Max kembali merengek. "Sudah, jangan banyak protes. Kamu mau Diana menyukaimu kan? Ya, kau harus berjuang untuk itu," kata Gia menegaskan. Sementara Xavier hanya menjadi penonton saja sejak tadi dan hari ini ia akan membiarkan istrinya itu dekat dengan adiknya. Namun hari ini saja. "Sudah?" tanya Xavier karena sudah 2 jam mereka berada di butik itu. "Belum dong, honey. Aku belum belanja loh," kata Gia yang membuat mata Xavier terbelalak. "Terus dari tadi apa saja yang kamu lakukan di sini, sweetheart?" "Ini sudah 2 jam, pekik Xavier. Butik ini cukup ramai dan ada banyak orang yang keluar masuk." Xavier dan Gia juga menjadi pusat perhatian setelah kejutan apa yang mereka berikan di pesta ulang tahun Xavier. Saat itu Xavier tak hanya memberi kejutan untuk neneknya tapi juga untuk publik. "Aku mencari pakaian untuk Max," jawab Gia tanpa rasa bersalah. "Kamu baru mendapatkan 3 kemeja, 2 celana dan 2 sepatu. Dan itu kamu lakukan dalam 2 jam? Xavier kembali memekik tak percaya. "Ya, kau tahu sendiri butiknya ramai begini, karyawannya tidak bisa melayani dengan cepat. Jadi kita harus sabar. Kita juga harus pilih-pilih, yang mana yang bagus dan cocok untuk Max," kata Gia panjang lebar. Xavier memperhatikan butik itu dan kemudian Xavier memanggil salah satu pelayan yang sedang melayani seorang wanita paruh baya. Pelayan itu tahu siapa Xavier dan karena itulah ia dengan cepat menghampiri Xavier. "Di mana manajer butikmu?" tanya Xavier dengan suara beratnya. "Maaf sebelumnya, Pak. Apakah ada masalah dengan pelayanan kami?" "Kami akan memperbaikinya," kata karyawan itu cemas karena Xavier menanyakan manajer butiknya.
Tidak ada, panggil saja manajermu, tegas Xavier tanpa bisa dibantah. Ada apa, Hani? Tanya Gia heran. Aku rasa akan menyewa butik ini hari ini, biar para karyawan hanya fokus melayanimu, kata Xavier yang membuat Gia tercengang. Tapi bagaimana kalau kita beli saja butiknya? Tanyanya kemudian dengan entengnya yang membuat Gia semakin tercengang. Karyawan yang mendengar apa yang dikatakan Xavier pun langsung berlari guna memanggil manajer butiknya. Tak lama kemudian seorang wanita yang mungkin berusia 40 tahunan namun masih sangat cantik datang menemui Xavier, Gia dan Max. Selamat siang, Pak Xavier. Saya Luna, manajer butik ini. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan sopan. Aku akan menyewa butik ini hari ini, jadi bisakah kau menyuruh yang lain keluar dan berbelanja besok? Tanya Xavier dengan tenangnya yang tentu saja membuat Luna terkejut, namun kemudian ia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Maafkan kami, Pak Xavier. Tapi butik ini tidak bisa disewa apalagi secara mendadak seperti ini, Luna berkata dengan hati-hati, karena ia tahu siapa pria di depannya ini dan ia bahkan bisa membeli butiknya seperti membeli pentol goreng. Namun Luna harus tetap profesional dan tidak mungkin ia mengusir para pelanggan yang datang. Kalau begitu aku akan membeli butik ini, kau hubungi owner dari butik ini, kata Xavier lagi. Hani. Tegur Gia, sudahlah, tidak apa-apa. Kamu juga sudah meng-cancel semua jadwalmu hari ini kan? Tanya Gia, kita tidak buru-buru. Imbuhnya. Aku hanya ingin kamu berbelanja dengan nyaman, sweetheart. Apalagi kamu sedang hamil, kamu sudah 2 jam berdiri di butik ini, tegas Xavier. Jadi bagaimana, Bu Luna? Apa bisa aku menemui owner dari butik ini? Aku akan membelinya dengan harga berapapun yang dia mau, kata Xavier dengan sombongnya yang membuat Gia dan Max sama-sama melongo. Saya manajer sekaligus ownernya, Pak Xavier. Dan maafkan saya tidak berniat menjual butik ini. Ini mata pencaharian saya dan para karyawan saya, kata Luna masih dengan sopan. Kalau begitu, aku akan beli semua yang ada di butik ini. Apa? Pekik Luna, Gia dan Max secara bersamaan, sementara karyawan yang tadi menemani Luna langsung jatuh pingsan saking terkejutnya. Butik ini adalah butiknya para sosialita, harga 1 kaos saja bisa buat beli motor. Xavier, kamu gila ya? Desis Gia. Bagaimana, Bu Luna? Tanya Xavier tanpa memperdulikan pertanyaan Gia. Sementara Bu Luna hanya menelan ludahnya dan kemudian menganggukkan kepalanya. Semua isi butiknya ludes hanya dalam sekejap mata, siapa yang tak mau? Kalau begitu tolong katakan pada para pelangganmu kalau semuanya sudah terjual habis. Dan satu lagi, sediakan air putih yang bersih dan segar untuk istriku, dia sedang hamil dan tidak boleh sampai kurang minum. Dan AC-nya kurang dingin, lihat. Istriku keringatan, Gia mengernyit karena ia tidak berpikir dirinya keringatan. Baik, Pak, jawab Luna senang sampai tak tahu harus berkata apa dan ia tercengang saat menyadari karyawannya pingsan. Ia pun segera membangunkannya namun karena tak juga bangun, ia meminta karyawan yang lain menggotongnya. Kamu gila ya? Tanya Gia lagi setelah Luna pergi untuk berbicara dengan pelanggan yang lain. Iya, Xavier, sambung Max, barang-barang di sini mahal. Kalau kamu beli semua ini nanti kita bisa bangkrut, katanya. Sudahlah, kalian nikmati saja dan sweetheart. Mungkin 2 sahabatmu itu juga mau barang-barang di sini, panggil saja mereka, kata Xavier dengan tenangnya. Tentu saja Gia dengan cepat langsung menghubungi 2 sahabatnya itu dan memintanya datang ke butik itu sekarang juga namun Gia tak memberitahu bahwa Xavier sudah memborong seisi butik. Alan pergi ke sebuah toko sepatu yang tak jauh dari butik, alasannya pergi ke sana tentu karena urusan seorang wanita. Salah satu wanitanya ada yang tertarik pada gaun yang dikiriman oleh Alan, dan wanita itu juga meminta Alan membelikannya sebuah sepatu. Awalnya Alan tak ingin menanggapi namun setelah tahu wanita itu sudah ada di sana, maka Alan pun tak mau menolak kesempatan yang ada. Apalagi tadi mereka sempat mesra-mesraan di toilet sampai membuat Alan tegang. Namun Alan tak melanjutkan ke tahap selanjutnya dikarenakan Alan melihat ada bekas ciuman di leher wanita itu, yang artinya wanita itu sudah dipakai pria lainnya sebelumnya dan tentu Alan tak ingin mencicipi wanita itu. Sekarang Alan kembali ke butik dan ia tercengang karena melihat butik yang sudah sepi, yang membuatnya semakin tercengang karena Melissa dan Diana juga sudah ada di sana. Saat Diana dan Melissa sampai di butik dan Gia memberitahu bahwa semua isi butik itu sudah dibayar oleh Xavier dan mereka boleh mengambil apa saja dan sebanyak apapun, Diana dan Melissa langsung bersorak gembira.
Dan tentu mereka tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang datang entah berapa ribu tahun sekali. Semuanya pada kemana? Tadi butik ini ramai sekali, kata Alan, dan kini ia duduk bersama Xavier dan Max di sofa panjang yang ada di sana. Mereka bertiga menjadi penonton tiga wanita yang kegirangan itu. Aku mau istriku berbelanja dengan aman dan nyaman, kata Xavier, tatapannya tak pernah lepas dari Gia. Xavier terus mengawasi gerak-gerak Gia karena ia khawatir dengan kondisi istrinya yang sedang hamil muda itu. Sementara pandangan Alan langsung tertuju pada Melissa yang sedang melihat gaun yang tadi sempat Alan kirimkan pada Melissa. Sebuah gaun malam berwarna peach dengan bordiran di pinggangnya dan gaun itu memiliki potongan V di dadanya. Gaun itu panjang hingga menjuntai ke lantai namun ada belahan di sisi samping hingga paha. Alan sedang membayangkan bagaimana jika Melissa memakai gaun itu. Kamu membeli butik ini? Tanya Alan kemudian berusaha mengenyahkan pikiran kotornya yang bisa saja membuatnya malu. Namun matanya masih fokus menyorot Melissa yang sedang tertawa dengan Gia. Mereka membicarakan gaun itu yang dibanderol dengan harga fantastis. Ownernya tidak mau menjualnya, jadi aku beli saja isinya, kata Xavier dengan tenangnya, sweetheart. Kemudian ia berteriak yang membuat Gia langsung menoleh, jangan lupa minum air putih dan jangan berdiri terus. Xavier memperingatkan yang membuat Gia tersenyum manis dan langsung mengacungkan kedua jempol tangannya sebelum akhirnya ia kembali fokus pada guan gaun di depannya. Apa termasuk gaun itu? Alan menunjukkan gaun yang dipegang Melissa. Semuanya, tahap terkecuali, jawab Xavier yang membuat Alan hanya berohria sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Sementara Diana dan Melissa, tentu ia sangat senang jika ada yang memborong isi butik dan menyuruh mereka mengambil apapun yang mereka mau. Siapa yang akan menolak? Tak terkecuali Diana dan Melissa. Sementara Max juga masih di sana, ia duduk di samping Xavier dan sesekali mencuri pandang pada Diana. Penampilannya masih sama karena mereka belum pergi ke salon. Namun Diana mengabaikan Max apalagi setelah tadi ia melihat foto Max yang sepertinya sedang bersama wanita. Gaun ini. Melissa berbisik pada Gia namun ekor matanya melirik Alan yang duduk di samping Xavier juga dan saat ini Alan menatapnya bahkan mengedipkan sebelah matanya pada Melissa, membuat Melissa bergidik ngeri. Tadi Alan mengirimkan foto gaun-gaun ini sama aku, kata Melissa kemudian. Tadi dia memang kesini, tapi abis itu pergi untuk bertemu dengan kupu-kupunya, kata Gia juga berbisik. Wanitanya maksudmu? Tanya Melissa. Hei, tadi dia bawa gaun satin berwarna merah. Seksi, kata Gia lagi yang membuat Melissa mendelik. Dia benar-benar buaya, desisnya namun Gia hanya menanggapinya dengan kekehan renyah. Sementara Diana tertarik dengan sebuah tas hitam polos namun terlihat sangat elegan, dan yang pasti sangat mahal. Diana sedang berpikir, andai ia mampu membelikan tas seperti ini untuk mamanya. Suka? Tanya Gia. Iya, cantik banget, kata Diana kagum. Ambil saja, sudah dibayar sama Xavier, kata Gia. Kalian tadi sama siapa saja yang kesini? Tanya Diana yang penasaran dengan wanita yang ada di foto bersama Max. Aku, Max, Xavier. Terus Alan menyusul, kata Gia. Tidak ada wanita lain? Cicit Diana. Iya, G. Tadi aku lihat Max sama wanita di sini. Ada di foto gaun yang Alan kirimkan, kata Melissa dan ia menunjukkan foto yang dimaksud. Ini sih aku, kata Gia yang seketika membuat Diana langsung membuka mata lebar-lebar. Benaran, G? Tanpa sadar ia bertanya dengan antusias, pupil matanya membesar dan Gia menyadari hal itu. Iya, Di. Kenapa? Memangnya kamu kira Max sama wanita lain? Tanya Gia yang sengaja memancing Diana, seketika Diana langsung memasang wajah datarnya. Maksudku, itu tidak terlihat seperti kamu, kata Diana yang membuat Gia mencebikkan bibirnya. Oh ya, kalian pilih saja apa yang kalian mau. Buat mama-mama kalian juga boleh, aku sama Xavier dan Max masih ada urusan, kata Gia kemudian dan ia memang tidak ingin sahabatnya tahu rencananya untuk Mima Cake over Max, biarlah ini menjadi kejutan nanti. Mau kemana? Lagi-lagi tanpa sadar Diana bertanya dengan antusias. Ada deh, jawab Gia sambil menggerling pada Diana. Gia sudah memilih beberapa barang yang dia mau, dari tas, sepatu dan pakaian. Setelah selesai, Gia mengajak Xavier dan Max untuk melanjutkan misi mereka, yaitu salon. Nikmati waktu kalian, girls.
Besok kita ketemu di kantor, kata Gia kemudian berpelukan dengan dua sahabatnya itu. Setelah Max, Gia dan Xavier keluar dari butik, Alan tetap setia di sana dan ia secara terang-terangan menatap Melissa dengan begitu intens, seolah Melissa makanan yang menggoda lidahnya. Alan memandangimu terus, Mel, bisik Diana. Mungkin dia naksir sama aku yang cantik dan kalem ini, kata Melissa yang membuat Diana terkekeh. Tapi dia pria yang sempurna loh, Mel. Tampan, mapan, kurang apa lagi coba? Tanya Diana lagi. Kurang akhlak, jawab Melissa tegas yang langsung membuat Diana tergelak. Alan berjalan menuju Melissa yang sekarang sedang mencoba sepatu hak tinggi. Melissa tampak kesulitan apalagi sepatu itu memiliki tali yang harus diikatkan di pergelangan kakinya. Namun tiba-tiba Alan berlutut di depan Melissa dan ia menarik kaki Melissa berpijak di atas pahanya. Melissa tercengang. Bahkan ia menahan nafas menerima perlakuan Alan yang tak pernah ia bayangkan itu. Melissa ingin menolak namun entah kenapa ia merasa tak bisa bergerak. Sementara Alan, kini ia membantu mengikat tali sepatu itu di pergelangan kaki Melissa dan kemudian Alan mengelusnya dengan sangat lembut. Bohong jika Melissa mengatakan ia tak menyukai apa yang Alan lakukan, apalagi sekarang Alan memakaikan sepatu yang satunya lagi dengan cara yang sama. Sepatu ini sangat cocok di kaki kamu, Sugar, kata Alan setengah mengerang yang langsung mengembalikan kesadaran Melissa. Iyalah, memang kamu tidak lihat betapa putihnya kaki aku? Tanya Melissa ketus, pasti cocok pakai apa saja. Lanjutnya dan ia pun berdiri untuk mencoba berjalan menggunakan sepatu itu namun baru saja hendak melangkah, Melissa sudah keseleo dan hampir saja ia terjerembab ke lantai seandainya Alan tidak dengan sigap menangkap tubuh Melissa. Sepertinya di film-film kan? Goda Alan dan sekali lagi ia mengedipkan matanya pada Melissa membuat Melissa merasa kesal dan ia langsung mendorong Alan yang merengkuhnya. Iya, caramu mendekatiku seperti di film-film, basi. Tukas Melissa tepat di depan wajah Alan, membuat Alan meringis namun kemudian ia terkekeh. Semakin Melissa menolak, justru ia semakin merasa tertantang untuk menaklukkan Melissa. Sementara itu, Max dibawa ke salon oleh Gia dan sekalian Gia ingin melakukan perawatan. Mereka memasuki salon dan seketika semua orang langsung menatap Xavier dengan tatapan yang memuja. Xavier sudah dikenal banyak orang sebagai pewaris Ansens Group dan sekarang ia semakin dikenal karena kisah cintanya yang menjadi kekuatan besar di pesta ulang tahunnya. Apalagi dengan adanya media, berita apapun akan dengan mudah tersebar dan tak akan pernah dilupakan karena jejaknya tak akan pernah hilang. Mereka bertiga langsung disambut hangat dan persilahkan masuk ke sebuah ruangan VIP. Sebenarnya yang akan diperlakukan istimewa itu hanya beberapa tamu khusus dan mereka harus membuat janji terlebih dahulu. Namun khusus keluarga Ansens mereka bisa langsung memberikan pelayanannya terbaik mereka. Apa saja yang akan kita lakukan di sini selain memotong rambut, sweetheart? Tanya Xavier yang memang tidak pernah melakukan apapun di salon selain memotong rambut. Iya, G. Aku gugup, kata Max yang memang juga tak pernah ke salon kecuali untuk memotong rambutnya, itu pun hanya sesekali karena mominya bisa memotong rambut Max dengan baik. Tidak usah gugup, pokoknya kamu nikmati saja perawatanmu, oke? Ujar Gia. Keesokan harinya. Nyonya Leona tercengang saat melihat Max turun dari tangga, bahkan ia menatap Max tanpa berkedip sedikit pun dengan mulut yang menganga lebar. Max memakai sepatu hitam, celana abu-abu dan yang dipaduan dengan kemeja warna merah maron yang kemarin dipilihkan oleh Gia. Rambut yang biasanya rapi, licin, kini sudah tidak lagi. Rambut Max dipotong lebih pendek dan kini rambutnya itu tertata gaya Messi dan tak ada lagi kacamata yang bertengger di atas hidung Max. Bukan hanya itu, rambut Max juga dicat sedikit pirang dan sekarang ia terlihat seperti bule menggoda. Max. Nyonya Leona tentu sangat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ada apa, Max? Kenapa penampilanmu jadi berantakan begini? Tanya Nyonya Leona yang tak menyambut perubahan Max. Mom, kata Gia ini sangat bagus. Seru Max sambil tersenyum lebar. Bagus sih, tapi... Mom, please. Jangan tapi-tapi, nanti aku tidak percaya diri dengan penampilanku, Mom, kata Max merengek. Jadi benar apa yang dia katakan? Tanya Nyonya Leona kemudian, kamu jatuh cinta? Mominya menatap Max dengan begitu serius, dan dengan malu-malu Max menganggukkan kepalanya. Oh, putraku sudah dewasa rupanya. Nyonya Leona mencubit pipi Max dengan gemas, sudah jatuh cinta, pada Lady Diana? Tanyanya lagi dan Max kembali mengangguk malu, membuat Nyonya Leona merasa gemas dengan tingkah putra bungsunya itu. Tak lama kemudian terdengar suara klakson dari luar, kemudian terdengar suara Xavier yang memanggil Max. Max!
Sudah siapa belum? Nyonya Leona dan Max keluar untuk menyambut Xavier, dan Xavier berpenampilan seperti biasanya. Tampak sangat gagah dan tampan dengan setelan jas formalnya dan rambut yang tertata rapi namun tidak klimis seperti rambut Max. Ada Gia juga di sana, dan seperti biasa wanita itu terlihat sangat cantik dengan penampilan formalnya namun sama seperti Max. Gaya rambut Gia sekarang berbeda, yang biasanya dilurus atau diikat ala ekor kuda. Namun sekarang rambut Gia dibuat ikal dan dicat warna abu-abu. Selamat pagi, Mom. Sapa Gia dan ia mencium pipi kanan kiri ibu mertuanya itu. Selamat pagi, Dear. Ibu mertuanya memegang ujung rambut Gia sambil tersenyum simpul. Mom suka gaya rambut barumu, lebih fresh, cantik dan menarik, pujinya. Ini pilihan Xavier, Mom, kata Gia sambil melirik Xavier yang tersenyum bangga namun mendengar jawaban Gia. Nyonya Leona justru tampak cemas dan ia langsung kembali menatap Gia. Kamu suka dengan gaya barumu ini? Kamu merasa nyaman? Tanya Nyonya Leona. Jangan sampai Xavier memaksamu melakukan apapun yang tidak membuatmu nyaman, tegas Nyonya Leona sambil melirik Xavier dari ekor matanya. Tidak, Mom. Xavier tidak memaksaku. Aku juga suka, aku merasa seperti lebih seksi, kata Gia sambil terkekeh yang membuat Nyonya Leona juga terkekeh. Baiklah, Mom. Kita harus ke kantor sekarang, kata Max kemudian. Tunggu, Max belum meminum susunya, kata Nyonya Leona yang membuat Xavier geleng-geleng kepala. Pagi ini terasa berbeda bagi Diana dan Melissa, bukan karena apa, melainkan karena outfit yang mereka kenakan adalah barang-barang branded dan yang pasti mahal. Itu membuat mereka merasa percaya diri meskipun mereka mendapatkan barang itu karena diborong Xavier dan bukannya mampu membelinya sendiri. Saat memasuki kantor, Diana berpapasan dengan Selena dan itu langsung meruntuhkan mood Diana pagi ini. Diana pun bergegas ke meja kerjanya dengan wajah yang cemberut. Sementara di luar kantor, semua mata karyawan sedang tertuju pada sebuah mobil sport berwarna merah yang berhenti di depan kantor dan kemudian sang pengemudi keluar dari mobil itu yang membuat mata-mata itu terbelalak. Max,